Untuk tahapan yang keempat, yaitu merumuskan evaluasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tadi di awal kan sudah merumuskan tujuan. Jadi dengan adanya evaluasi ini tujuannya untuk menilai tujuan yang sudah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Jadi menilai juga proses yang sudah dilaksanakan. Prosesnya tadi kan menggunakan strategi atau metode, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Jadi maksudnya perumusan evaluasi ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan merumuskan evaluasi nanti kita mengetahui tujuan-tujuan mana yang sudah tercapai, tujuan mana yang belum tercapai, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya perumusan tujuan ini dapat menilai juga proses pelaksanaan penyampaian materi tadi, proses pelaksanaan kurikulumnya secara keseluruhan. Gitu. Kemudian yang terakhir, dapat menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Nah, proses evaluasi itu sendiri dalam ketika kita mengetahui mana yang sudah tercapai atau belum, itu kan juga proses evaluasi kita nilai juga. Jadi contohnya itu misalkan kalau dalam yang tujuan pembelajaran ya, per pertemuan itu kan di awal kita sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya itu apa. Kemudian ketika proses kita menggunakan strategi atau metode. Kemudian yang terakhir kita melakukan evaluasi kepada siswanya. Ketika kita melakukan evaluasi yang diarahkan kepada siswa, nanti kita akan mengetahui mana siswa-siswa yang sudah dapat mencapai tujuan dan mana yang belum. Begitu. Itu tadi yang pertama, perumusan evaluasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika proses pembelajaran, itu juga perlu dievaluasi. Apakah ketika pembelajaran siswanya terlalu ramai, terlalu sibuk sendiri, atau tidak mendengarkan, tidak menyimak, atau terlalu aktif, itu juga dievaluasi. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Dan yang terakhir, kegiatan evaluasi sendiri. Jadi kegiatan ketika seorang guru melakukan evaluasi kepada siswa, apakah evaluasi itu yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, dari sisi soal-soalnya mungkin apakah sudah sesuai dengan kisi-kisi atau belum. Gitu. Apakah ketika proses evaluasi itu sendiri siswa juga merasa bingung atau tidak. Itu contoh ketika dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran ya. Namun kalau misalkan untuk tujuan nasional atau tujuan institusional dan kurikuler itu biasanya kalau kurikuler bisa jadi per semester atau 1 tahun. Tapi kalau yang institusional atau yang nasional itu biasanya per 1 tahun juga. Atau misalkan kalau adanya kurikulum baru, dulu ketika ada pertama kali adanya K13, itu kan ada uji coba terlebih dahulu. 1 tahun itu diuji cobakan di SD-SD yang memang ditunjuk atau sasaran oleh pemerintah. Setelah 1 tahun nanti dievaluasi. Apakah tujuannya sudah bisa diterapkan atau belum, materinya, strateginya, evaluasinya, begitu. Nanti ada perbaikan, baru nanti diterapkan di seluruh Indonesia. Itu kalau yang kurikulumnya, tujuan secara nasional. Jadi ada perbedaan ya antara yang pembelajaran dan nasional. Seperti itu. Kemudian hasil dari evaluasi ini nanti dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen kurikulum. Ini berarti ketika merumuskan evaluasi pada kurikulum yang secara utuh. Ketika tadi sudah adanya evaluasi, sudah diuji coba 1 tahun, kurikulum 13 itu, kemudian dievaluasi, sudah sesuai tujuan atau belum? Tujuannya sudah tercapai semua belum? Materinya bagaimana? Apakah sudah sesuai? Kemudian prosesnya apakah sulit atau tidak? Evaluasinya apakah mengalami kendala atau tidak?
Itu sebagai dasar evaluasi, kemudian ada perbaikan untuk hal-hal yang memang membutuhkan diperbaikan, kemudian disempurnakan. Itu evaluasi. Kalau dalam pembelajaran itu sendiri, itu evaluasi ya tadi ketika kita memberikan soal-soal kepada siswa, kemudian setelah itu kita evaluasi diri sebagai seorang guru itu mengevaluasi diri, apakah ketika proses pembelajaran itu sudah sesuai atau belum, kemudian kalau belum kita itu kurangnya di mana, jadi harus pertemuan selanjutnya kita mengalami atau melakukan perbaikan supaya pembelajarannya lebih berkualitas. Itu kalau dalam pembelajaran. Itu tahapan kurikulum penyusunan. Ada yang mau ditanyakan? Slide selanjutnya. Ada yang ditanyakan tidak? Ada tidak? Kalau tidak ada, berapa kalau ada yang mau tanya? Kita lanjut. Yang terkait dalam penyusunan kurikulum. Jadi untuk penyusunan kurikulum sendiri itu bukan tugas seorang guru saja. Namun yang pertama adalah pakar ilmu pendidikan. Pakar ilmu pendidikan itu biasanya orang yang memang ahli dalam kurikulum, yang biasa memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan kurikulum. Gitu. Biasanya ini dalam diambil profesor seperti itu, yang memang ahli dalam bidang kurikulum. Ini biasanya untuk memberikan ide, memberikan gagasan, kemudian memberikan kritik, saran kurikulum yang sedang akan disusun. Gitu. Pendidikan, kepala pusat pendidikan, misalkan Kabidang, nanti kalau pusat di bagian Kemendikbud ya, namun khusus untuk bidang sekolah dasar misalkan. Kemudian daerah berarti provinsi, pendidikan dasar di provinsi, dinas kabupaten, dinas pendidikan kabupaten, kemudian kepala sekolah. Begitu. Jadi dalam penyusunan kurikulum memang harus mendatangkan beberapa guru. Guru ini merupakan titik sentral, yaitu guru itu salah satu pihak yang terkait, tahu kondisi di kejadiannya, kemudian diberi masukan dan diberi mumpuni lagi teorinya. Kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya bagaimana, itu pakar pendidikan, pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum. Jadi menyusun kurikulum. Kemudian ketika kurikulum sudah ada, diterapkan di uji coba, kegiatan seorang guru dalam hal pembinaan, terutama untuk kurikulum sendiri, pelaku kurikulum sendiri yaitu guru, karena guru yang akan menerapkan kurikulum, jadi guru yang harus melakukan atau mendapat pembinaan, workshop, seminar, kursus singkat itu, atau diskusi yang rutin guru. Kalau guru SD itu namanya KKG, kelompok kerja guru, itu biasanya per kelas. Misalkan dalam satu kabupaten nanti ada diskusi terkait dengan permasalahannya, solusinya seperti itu. Kalau di SMP, SMA itu biasanya guru bidang mapel. Kemudian ada seminar, ada lokakarya. Lokakarya itu sama halnya seperti workshop, pelatihan yang menghasilkan produk, ada produknya. Jadi untuk mengembangkan kompetensi gurunya juga harus melakukan pembinaan supaya lebih profesional lagi. Sebenarnya tidak wajib kalau administrasi. Kalau administrasi itu biasanya kayak tahu untuk menerapkan, tapi lebih ke dokumen-dokumen kurikulum yang terbaru. Pembinaan. Seperti itu ada 4 tahap, kemudian pihak-pihak yang terkait dan pembinaan yang mau bertanya, yang masih kurang paham, ada? Apa bingung semua? Ada yang mau bertanya tidak? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan ini yang terakhir ya, karena minggu depan sudah kalian presentasi, jadi saya sampaikan semuanya teorinya terlebih dahulu. Begitu. Jadi untuk minggu depan kalian presentasi per kelompok, namun satu pertemuan nanti 2 kelompok yang maju. Gitu. Untuk lebih hemat waktunya memang menggunakan Zoom, karena kalau harus datang ke kampus itu memakan waktu lama. Ya mungkin ada yang telat, kemudian memasang LCD, proyektor dan yang lainnya itu memakan waktu. Jadi saya putuskan untuk presentasinya itu melalui Zoom saja ya.
dengan jadwal yang sudah sesuai yang seperti biasanya. Jelas? Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan struktur kurikulum atau ya, dalam dokumen saya berikan contoh dokumen kurikulum SD. Di SD lengkapnya. Mungkin harus ke SD di luar saja. Informasi, kemudian daftar isi. Saya upload di isinya tentang apa. Jadi untuk yang di daftar isi itu penetapan ada surat rekomendasi dari pengesahannya di sini atau review kurikulum sebelumnya. Jadi ketika menyusun dokumen kurikulum ada hasil analisis jadi untuk penerapan kurikulum sebelumnya baik atau tidak seperti itu. Kira-kira solusinya bagaimana? Kalau pendahuluan ini apa menyusun kurikulum itu apa saja namanya kurikulum itu harusnya sekarang kok itu juga disampaikan karena itu sebagai dasar. Kemudian karakteristik berbeda walaupun beda. Jadi karakteristik yang favorit antara favorit yang di sisi kerja beda, tidak sama. Undang-undang yang memayungi penyusunan pendidikan visi mempunyai soft systemnya. Namun untuk ini pasti hampir semuanya itu berbeda. Diwajibkan pemerintah sama, namun untuk mata pelajaran tambah seni budaya dan prakarya itu berbeda-beda. Contoh pelajaran seni budaya terkait dengan materi seni tari. Nah, kalau di misalkan di Banyumas, ya tidak diajarkan dolalak, di sana ada tari sendiri. Itu juga di Jawa Barat misalkan, nah itu juga tarinya beda kalau sesama tari. Gitu. Jadi lebih kekhasannya itu di mata pelajaran tambahannya. Mungkin juga ada tambahan ada mata pelajaran bahasa Inggris sekarang. Hanya beberapa SD yang mengatakan mata pelajaran tersebut. Itu juga kekhasannya di situ. Selain itu juga terkait dengan pengembangan diri. Ini ekstrakurikulernya. Nah, ekstrakurikuler juga beda-beda. Ada yang drum band, tapi tidak semua SD juga memiliki drum band. Ada juga pencak silat, memanah, atau KP dirinya. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Awali dengan membaca Asmaul Husna, ada yang membaca suratan terlebih dahulu, atau jam 8 itu diwajibkan untuk melakukan sholat duha secara bersama. Biasanya yang sekolah-sekolah berbasis agama Islam biasanya seperti itu. Melakukan sholat zuhur bersama, tidak masuk ke pengembangan diri. Kemudian beban belajar. Sekali lagi, untuk materi-materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum 2013 yang saya share kemarin itu. Namun untuk tambahan beban mengajar, yang berbeda, otomatis beban mengajarnya juga berbeda jika dilihat dari totalnya. Kemudian penilaian. Penilaian itu pasti juga berbeda. Sekolah A dan B, KKM matematikanya misalkan juga berbeda. Ada yang KKM-nya 70, ada yang KKM-nya 65, ada yang 60, ada yang 75. Itu ketuntasan belajarnya. Walaupun ada kelasnya semuanya setiap sekolah. Ada pendidikan kecakapan hidup. Ini yang tadi. Misalkan kegiatan yang di awal sebelum pembelajaran. Atau mungkin ketika siswa diwajibkan untuk cuci tangan. Misalkan cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Itu juga masuk ke kecakapan hidup. Kemudian yang 10 ada pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Ini juga kearifan lokalnya, budaya lokalnya, namun ada juga yang tidak. Kemudian kan ada juga yang isu-isu mengatakan kegiatan memasak. Nah, itu kan ketika memasaknya ya memasak khas dari daerah sana, daerah Banyumas, di Purworejo ya khas daerah Purworejo, misalkan buat geblek gitu, atau lorot atau yang lainnya. Itu kekhasan masing. Kemudian langkah-langkah pembelajaran pada masa pandemi karena masih dalam keadaan pandemi, jadi di kurikulum juga bisa boleh dimasukkan penilaiannya. Jadi apapun hal apapun, kegiatan apapun, aktivitas apapun itu dimasukkan ke dalam kurikulum begitu. Bahkan misalkan ada kelas meeting lomba-lomba itu juga bisa dimasukkan. Jadi itu terkait dengan struktur kurikulum. Jadi ini kita bahas 3 bahasan ya, peranan, tahapan penyusunan kurikulum, dan struktur kurikulum. Silahkan ada yang mau menanyakan sesuatu hal mungkin terkait dengan pengalamannya. Barangkali ada yang pernah berpengalaman dalam kurikulum atau pembelajaran.
Kita bisa sharing di sini. Ada atau tidak? Ini kalian beda-beda tempatnya ya. Ada yang di kelas, ada yang di luar, ada yang di tangga. Nggak bisa sih ya kalau deketan ya, nanti bunyi ya. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya anggap kalian paham semuanya. Nanti akan saya upload PowerPoint-nya di Elijo. Suara saya kurang terdengar kah? Ini tuh laptop aneh. Kalau di rumah suaranya bisa masuk ke kalian, tapi kalau saya Zoom di kampus, itu suaranya kecil sekali. Suara saya kecil enggak? Coba jawab. Suara saya jelas, kecil atau enggak? Terdengar, nah, kok terdengar? Karena kakak sinyalnya mungkin di kampus sinyalnya kurang bagus. Jadi kalau Zoom di kampus saya nggak bisa. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, tidak, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti kalian setelah ini kuliah jam berapa? 8, setengah 9 ya? Zoom juga. Kalian udah dapat itu belum sih kuota gratis dari pemerintah? Belum? Mohon maaf, itu di HP saya tidak ada suaranya. Semua mic-nya nggak bisa di-on-kan. Oh, Mbak Devi, nggak ada suaranya. Tapi yang lain terdengar jelas sih, cuma mic-nya nggak bisa di-on-kan. Oh, kalau Mbak Fadila tidak bisa di-on-kan. Mbak Devi, suara saya tidak terdengar. Berarti apa yang benar? Yang lain terdengar. Ya, kalau memang tidak ada, nanti akan saya akhiri saja. Tidak ada. Oh, sebentar. Host-hostnya salah ya? Sebentar. Setelan mic-nya. Sebentar. Jadi ini settingan dari sananya ya. Nah, saya nggak nyeting-nyeting ini. Berarti masuk ke audio. Masuk audio, terus gimana toh? Settingannya masuk gimana? Ada yang lain? Ini settingannya biar kalian bisa berbicara di bagian apa? Ini dah. Coba bisa nggak? Hmm.
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Sambil kalian menyiapkan untuk perkuliahan. Yang centang hijau bawahku coba diumumkan. Centang hijau. Mana ada centang hijau? Yang centang hijau di bawah. Di bawah mana? Di bawah mana, Mas? Di bawah layar. Ada centang hijau. Centang hijaunya ada di atas saya. Centang hijau ada di atas kiri. Betul, itu. Bagus. Pas mau oh. Coba Mas Saiful coba. Tadi gimana? Yang centang hijau bawahku coba di-on-kan. Kalau mau mute itu pasti muncul. Kan dari tadi. Sudah nggak bisa saya. Googling aja. Kalian nggak bisa buka ya, nggak bisa buka mic-nya ya, nggak bisa open mic ya. Coba di Facebook saya benerin. Nah, gitu. Kalian jadikan host, kalian beneran jadikan host maksudnya, Mas Saiful. Sudah Mas Saiful coba. Nah, ini yang pertama. Bagaimana jika kurikulum tidak relevan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat? Berarti yang menyusun itu tidak menyesuaikan kebutuhan. Karena ketika menyusun kurikulum, tadi kan ada pakar, ada administrator, ada guru, ya toh, ada perwakilan. Harusnya ketika menyusun itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, gitu loh. Namun itu secara umum di buku rata untuk satu negara. Nah, kenapa di setiap sekolah itu tadi kan ada contoh dokumen kurikulum, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di SD tersebut, karakteristik dan kebutuhan siswa SD tersebut, begitu. Kalau misalkan ada kejadian tidak relevan berarti saya yakin ketidakrelevanan itu tidak 100%. Mungkin ada beberapa hal yang memang kurang relevan. Itu nanti dijadikan bahan evaluasi. Ketika tahun berikutnya nanti ada perbaikan. Gitu, ada perbaikan untuk penerapan yang selanjutnya. Atau pada saat itu juga ketika tidak relevan yuk bisa dirubah. Tapi jarang sih yang dirubah pada saat itu juga. Pasti 1 tahun ke depan gitu. Paling nggak kan 1 tahun, nanti ada evaluasi, tahun berikutnya, walaupun kurikulumnya masih sama, mungkin sama-sama K13, namun boleh setiap tahun itu dokumennya update sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
sekolahnya atau siswanya seperti itu. Kalau misalkan sampai 100% tidak relevan, itu berarti ketika menyusunnya kurang menyesuaikan keadaan yang sebenarnya. Terima kasih Mas Saiful sudah dibantu. Bagaimana Mbak Fadila? Tadi yang tanya Mbak Fadila ya? Sudah mengerti Bu, jelas. Yang lainnya ada lagi? Ini ada contoh lagi kemarin ketika sebelum ada pandemi kita kan masih menggunakan kurikulum 2013 ya, baik di SD, SMP, SMA seperti itu. Namun adanya pandemi itu jadinya ada kurikulum baru, itu kurikulum darurat. Tapi sama-sama masih menggunakan 2013. Cuma ada beberapa hal yang memang disesuaikan dengan kondisinya, karena kondisinya pandemi, serba digital, jadi untuk materi yang disampaikan itu tidak semua materinya disampaikan, hanya materi-materi esensial saja, materi inti saja yang disampaikan. Itu contoh kurikulumnya masih sama, namun harus benar-benar dirubah sesuai dengan keadaan. Itu kurikulum K13 kemarin. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya rasa tidak ada perubahan secara mendadak. Kalau ini ada perubahan secara mendadak. Bagaimana? Yang lainnya? Atau ada yang mau menanggapi lagi? Izin bertanya, Bu. Mbak Olivia, silakan. Itu kan pada tenaga administrasi dalam pembinaan kan taat pada Sabta Prasetya Kopri. Nah, itu isi dari Sabta Prasetya Kopri itu berpengaruh juga pada guru tidak, Bu? Ya, kalau gurunya mengikuti organisasi Korpri. Itu kan organisasi. Sama halnya seperti IGI, Ikatan Guru Indonesia. Gitu. Korpri kan juga. Itu juga berpengaruh juga di guru sebetulnya. Karena biasanya kalau, tapi nggak tahu sekarang ya, karena saya dengar wacana-wacana, kalau Korpri mau dibubarkan atau gimana, seperti itu. Kurang paham juga. Jadi biasanya kalau guru PNS, terutama yang PNS, ya itu memang diwajibkan masuk ke Korpri, anggota Korpri. Gitu. Namun karena ya itu yang namanya organisasi kan pasti ada pro kontra, makanya muncul organisasi baru Ikatan Guru Indonesia itu juga ada. Ya, nanti kalian ketika sudah terjun jadi guru bisa mengetahui lebih detailnya lagi. Terima kasih, Bu. Ya, lagi ya kalau ada yang lagi sedang mikir tanya apa ya? Ada lagi tidak? Jadi untuk dokumen susunan makalah yang minggu ini sudah mulai proses ya. Untuk minggu depan kan kalian presentasi, minggu ini kan hari Jumat maksimal mengumpulkan makalahnya. Sudah mulai proses ya, sudah dibagi kelompoknya ya. Sudah, Bu. Jadi tinggal dilanjutkan biar minggu depan sudah siap. Bagaimana? Ada yang mau mengajukan pertanyaan kembali? Itu cukup.
Cukup? Cukup, Bu. Jika cukup, kasih waktunya ini. Jadi kesimpulannya pada materi pembelajaran pada hari ini, tadi yang pertama terkait dengan peranan kurikulum itu ada 3. Yang pertama konservatif, kedua kritis dan evaluatif, dan yang ketiga kreatif. Kemudian untuk tahapan penyusunan itu sendiri, itu ada 4. Itu hampir mirip dengan komponen kurikulum. Cuma bedanya kalau di tahapan ini ada kata kerjanya. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, menentukan materi sesuai dengan tujuan pastinya. Yang ketiga, menentukan strategi, cara menyampaikan materi tersebut. Dan yang keempat, menentukan evaluasi. Seperti itu. Dan untuk menyusun kurikulum, pihak-pihak yang terkait itu ada 3. Pakar, administrator kurikulum, dan guru. Ya, mungkin itu sih kesimpulan dari pembelajaran pada pagi ini. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Jangan dirapel presensinya loh. Baik, Bu. Pertemuan 4 ya, untuk 4 saja. Nggak usah 5, 6, 7 di presensikan. Karena setiap minggu saya download itu. Download langsung saya rekap.